Anak ke-8 itu tidak jadi dihanyutkan. Dialah Dewa Brata sejak kecil. Dewa Brata dilatih langsung oleh ayahnya, Prabu Santanu. Dibesarkan di istana Hastinapura sebagai putra pewaris tahta. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tenang. Dan pada waktu-waktu tertentu, Dewi Gangga turun dari kayangan. Ia mengajari putranya ilmu satria, keteguhan, budi pekerti dan keberanian seorang pemimpin. Dewa Brata ditempa menjadi pangeran yang sakti, disegani di Hastina, dan siap menjadi putra mahkota. Namun, takdir kembali berbelok. Prabu Santanu tiba-tiba jatuh sakit penyakit yang tidak biasa, yang melemahkan tubuh dan mengguncang kerajaan. Ayahanda Prabu, apa gerangan yang membuat ayahanda sakit seperti ini? Dikisahkan, pada suatu hari, Prabu Santanu berjalan menyusuri hutan, bukan untuk berburu atau mencari musuh, hanya ingin menenangkan pikiran, tapi langkahnya terhenti. Di tepi sungai, tampak seorang perempuan sedang bekerja. Sederhana, tak banyak bicara dan tersenyum. Prabu Santanu memperhatikannya. Oh, kasihan juga dia. Bukan karena lemah, tapi tampak kuat dan mandiri. Sang raja pun heran. Mengapa hatinya terasa berbeda? Ia raja besar, telah melihat banyak wanita. Tapi yang satu ini, membuatnya lupa pada gelar, lupa pada janji. Sejak saat itu, Prabu Santanu merasa hati dan otaknya berbeda. Namun ada hal yang membuat Santanu terdiam. Perasaan yang tidak bisa terhapus, cinta disimpan dalam, datang bersama beban yang nyata. Menikah bukan soal siap atau tidak, tapi soal, apakah anak harus dikorbankan? Dewa Brata anak kandungnya masih berdiri sebagai pewaris tahta yang sah, dan Santanu paham, cinta ini tidak datang sendirian. Ia membawa akibat yang tidak berani ia ucapkan. Setyawati, apakah kamu mau menjadi istriku? Ampun Paduka, bukan hamba menolak, hamba hanya terikat sumpah. Keturunan hamba harus menjadi raja. Santanu terkejut dan kecewa. Pikirannya ngeblend, pilih anak atau pilih cinta. Dia hanya diam merenung dan menunda. Konflik batin yang langsung menyiksanya. Perlahan-lahan pikiran itu mengganggu jiwa dan raganya. Dia tidak sakit karena usia tapi oleh pikirannya. Ia mencintai putranya Dewa Brata, tapi dia butuh cinta. Badan tidak terurus, negara apalagi. Saat seorang ayah runtuh oleh kebimbangannya sendiri, seorang anak akan dipanggil oleh takdir untuk mengambil peran. Rahasia terungkap. Raja sakit bukan karena jatuh cinta, tapi syarat nikah yang melibatkan dirinya. Kerajaan nyaris runtuh. Ayahnya Prabu Santanu terbaring sakit parah. Dewa Brata berdiri di ambang takdir. Ia tahu satu sumpah bisa menyelamatkan tahta, tapi juga menghabisi hidupnya sendiri. Para penjaga menunduk langit menggelap, dan di hadapan candi-candi leluhur Nusantara, Dewa Brata melangkah maju. Detik ini, sejarah menahan nafas. Saya bersumpah, tidak akan menikah, tidak akan memiliki keturunan. Demi tahta ayahnya, demi Hastinapura, langit terbelah, petir menyambar, para dewa menjadi saksi. Ayahanda Prabu, demi negara, menikahlah kembali dan sembuhlah. Santanu terdiam, air mata jatuh, sakitnya sirna, napasnya kembali kuat, tubuhnya pulih. Keputusan akhirnya diambil. Santanu menikahi Setyawati, bukan tekanan, tapi karena cinta yang tak bisa lagi ditunda. Dewa Brata benar-benar menjauh dari tahta. Ia tetap berdiri tegak mencintai negeri dan ayahnya. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra, Caitrangada, kuat, berani, penuh api. Lalu lahir putra kedua, Wicitrawirya, lebih tenang, lebih rapuh. Istana kembali hangat, keluarga berkumpul. Dua putra Prabu Santanu dibesarkan di bawah asuhan Bisma. Sejak remaja, mereka ditempa ilmu, kepemimpinan dan kesaktian. Caitrangada menyerap ilmu Bisma, tubuhnya kuat, jiwanya penuh ambisi. Sementara adiknya, Wicitrawirya, tumbuh lemah dan sering sakit. Saat usia menua, Prabu Santanu menyerahkan tahta. Ia pergi bertapa. Caitrangada naik sebagai raja. Kekuasaan baginya adalah ujian kesaktian. Ia memimpin pasukan, menaklukkan negeri demi negeri. Hancurkan musuh! Wilayah Hastinapura meluas. Namun setiap kemenangan menuntut harga. Darah, harta musnah, nyawa melayang. Bisma hanya mampu menyaksikan dengan pedih, terikat pada sumpahnya sendiri. Ya Sang Widih, lihatlah penderitaan umatmu akibat perang. Tolonglah kami. Banyak negeri hancur, banyak janda kehilangan suami, banyak anak tumbuh tanpa ayah. Istana pun sunyi.
Beruntung kerajaan dijaga Bisma, yang berdiri tegak saat arah kerajaan mulai goyah. Doa-doa itu akhirnya terdengar. Langit pun terbuka. Dari kayangan turunlah ksatria langit. Di arena, dua sosok saling menyerang. Raja Citranggada dan Satria Langit berwajah sama. Raja kembar, sama kuat, sama kebal, sama sakti. Pedang beradu, tebas, tangkis, tusuk balas. Pasukan terpaku. Bingung. Mana raja mereka yang asli? Citranggada terhempas, tubuhnya jatuh ke tanah, merintih sakitan, lalu diam untuk selamanya. Ksatria Langit terbang ke angkasa, wujud aslinya tersingkap, lalu menghilang menembus awan. Tahta Hastinapura pun kosong, dan sumpah Bisma kembali diuji. Citranggada telah gugur. Tahta kosong. Bisma paling tepat menjadi raja, tapi dia memilih menepati janjinya. Tahta raja, dia ikhlaskan untuk Wicitrawirya, adik sambungnya. Tapi kedamaian ini rapuh. Tubuh raja lemah. Penyakit paru-paru sering kumat. Bismalah yang mengatur kerajaan semua. Bukan sebagai raja, tapi penyangga negara. Setiawati bahagia bercampur sedih. Tumbuh kekhawatiran yang tak terucap. Seorang ibu tahu, tahta tidak menjamin masa depan. Mampukah raja rapuh ini bertahan lama? Dan mampukah ia meninggalkan penerus? Hastinapura terasa gelisah. Singgasananya terasa rapuh. Raja muda belum memiliki istri. Ibu ratu mulai gelisah. Raja itu semakin melemah dan rapuh. Sementara waktu tak menunggu siapapun. Ratu Setiawati pun meminta bantuan Bisma. Bisma, anakku, tolong adikmu carikan istri. Di Kasendra, sayembara besar digelar. Dua pangeran sakti tak terkalahkan menjaga kehormatan. 3 putri kerajaan menjadi taruhan, cantik, anggun, untuk menentukan siapa suami mereka. Bisma pun maju, bukan untuk dirinya, bukan untuk cinta, tapi untuk negara. Pagi itu dia melangkah, demi kerajaan yang dia cintai. Ia percaya, ini adalah pengabdian, namun perjalanan ini akan mengubah hidup selamanya.